welcome to our video. Kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan mengenai EFTA atau singkatan dari European Free Trade Association. Tapi sebelum itu, kita perkenalan diri dulu yuk. Halo semuanya, perkenalkan aku Martina Nuraini dengan rekan-rekan saya Deswita Feliani Putri. Pada video ini kita akan membahas mengenai pengertian, latar belakang, kerjasama, serta dampak positif dan negatif dari EFTA. Yuk langsung aja kita mulai. Pengertian EFTA, European Free Trade Association atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada 3 Mei 1960 untuk mendorong perdagangan bebas dari integrasi ekonomi. Beranggotakan Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. EFTA beroperasi di luar Uni Eropa (UE) dan mengelola hubungan dagang serta perjanjian kemitraan global. Nah, sekarang kita bahas latar belakangnya yuk. EFTA dibentuk karena ada beberapa negara Eropa yang tidak ikut serta dalam Masyarakat Ekonomi Eropa, yang disingkat sebagai EEC, tapi tetap ingin bekerja sama dalam bidang ekonomi. Tujuan utamanya itu untuk meningkatkan perdagangan bebas dan mengurangi hambatan, seperti pajak impor dan tarif bea masuk. Selain itu, mereka juga ingin memperluas pasar internasional dan juga memperkuat hubungan antar negara. Selanjutnya, kita membahas kerjasama yang pernah dilakukan oleh EFTA. EFTA sudah menjalin banyak kerjasama perdagangan bebas dengan berbagai negara di dunia. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk perjanjian perdagangan, yang tujuannya untuk mempermudah ekspor dan impor. Dampak positif dan dampak negatif dari EFTA. EFTA membawa sejumlah dampak positif bagi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi kedua pihak. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari tingkat ekspor dan impor suatu negara, tetapi tingkat ekspor dan impor negara-negara yang melakukan kerjasama internasional di bidang ekonomi, khususnya di bidang perdagangan bebas, mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kerjasama tersebut juga dapat memperluas pasar dengan meningkatnya akses to market, dapat memperlancar arus perdagangan barang dan jasa, serta pergerakan modal dan tenaga kerja. Keuntungan lainnya yaitu mendapat perlakuan khusus pelaku bisnis bagi negara-negara yang memiliki hubungan bilateral dengan EFTA. Tugas utama EFTA dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mempertahankan dan mengembangkan konvensi EFTA yang mengatur hubungan ekonomi antara keempat negara EFTA. Yang kedua, mengelola perjanjian tentang wilayah ekonomi Eropa, perjanjian EEA, yang menyatukan negara-negara anggota Uni Eropa dari 3 negara EFTA, yaitu Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia dalam satu pasar tunggal, juga disebut sebagai pasar internal. Yang ketiga, mengembangkan jaringan perjanjian perdagangan bebas EFTA di seluruh dunia. Baik, itu dia penjelasan dari kami tentang EFTA. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.